Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 20 akan membahas mengenai kultur jaringan anggrek, teknik perbanyakan efisien, cepat, dan seragam. Adapun anggota kelompoknya yaitu Anissa Salsabila, Afnida Indri Primadani, Diva Aulia Azahra, dan Muhammad Madal Maulana. Mengapa sih kultur jaringan anggrek? Karena kultur jaringan ini merupakan teknik yang sangat penting dalam memperbanyak tanaman hias anggrek. Karena mampu mengatasi berbagai keterbatasan metode konvensional, tapi alasan utamanya itu adalah teknik ini itu memungkinkan produksi bibit secara massal, cepat, dan juga seragam. Anggrek yang diperbanyak melalui kultur jaringan ini menghasilkan planet yang identik secara genetik sama dengan induknya. Selain itu, perbanyakan secara in vitro dilakukan dalam kondisi aseptik atau bebas kuman, yang berarti menghasilkan bibit yang sehat dan bebas dari penyakit. Teknik ini juga itu bisa menjadi solusi untuk perkecambahan biji anggrek yang secara alami itu sulit karena tidak memiliki cadangan makanan, serta bisa menjadi sarana efektif untuk konservasi spesies anggrek langka dan terancam punah. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara aseptik atau in vitro. Berdasarkan totipotensi sel, biasanya kultur jaringan ini berdasarkan totipotensi sel atau satu sel bisa jadi tanaman utuh. Kemudian, hasil dari kultur jaringan ini disebut plantlet atau bibit mini lengkap akar dan daun. Kemudian kultur jaringan dilakukan dalam lingkungan terkendali dan steril. Lalu tahapan utama kultur jaringan anggrek. Yang pertama ada persiapan media tumbuh, membuat larutan nutrisi lengkap seperti vitamin, mineral, ZPT, agar-agar, dan mensterilkannya itu menggunakan autoclave. Yang kedua ada inisiasi explant. Di sini mengambil bagian tanaman awal seperti biji atau ujung tunas dan mensterilkannya, lalu menanamnya di media awal dalam ruangan steril. Yang ketiga ada multiplikasi atau subkultur. Memperbanyak tunas yang sudah terbentuk dengan memindahkannya secara berkala ke media baru untuk mendapatkan jumlah plantlet yang banyak. Yang keempat ada pengakaran plantlet. Di sini tunas diperlakukan dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT untuk merangsang pembentukan akar yang kuat. Pada tahap ini, plantlet itu sudah siap dikeluarkan. Yang terakhir ada aklimatisasi, yaitu memindahkan plantlet dari botol kultur ke media tanam konvensional seperti arang di rumah kaca agar plantlet beradaptasi dengan lingkungan luar atau fotosintesis dan non-steril. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas alat, bahan, dan proses sterilisasi dalam kultur jaringan anggrek. Yang pertama itu yang akan kita bahas itu mengenai perlengkapan utama. Perlengkapan utamanya itu di sini ada laminar airflow cabinet atau LAFC, biasa juga disebut dengan NCAS. Nah, alat ini itu berfungsi untuk menjaga area kerja tetap bebas dari kontaminasi mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Untuk proses sterilisasinya itu kita biasa menggunakan autoclave yang berfungsi untuk mensterilkan media dan oven yang berfungsi untuk mensterilkan alat-alat gas yang digunakan selama proses kultur itu sendiri. Selanjutnya kita beralih ke media tumbuh. Biasanya itu mengandung garam mineral seperti VW atau MS, gula sukrosa sebagai sumber energi, dan agar-agar sebagai bahan pemadat. Agar pertumbuhannya lebih optimal, media juga ditambahkan zat pengatur tumbuh atau ZPT, yaitu sitokinin untuk perangsang pertumbuhan tunas dan auksin untuk perangsang pertumbuhan akar. Kemudian kita masuk ke bagian explant atau bahan tanam awal. Nah, pada tanaman anggrek ini explant yang umum digunakan adalah biji. Jika ingin memperoleh variasi genetik baru atau ujung tunas, bisa disebut juga dengan meristem, apabila ingin mendapatkan bibit yang seragam secara genetik. Keberhasilan dalam kultur jaringan anggrek sangat ditentukan oleh pengendalian yang ketat terhadap 4 faktor utama. Faktor yang pertama ialah sterilitas mutlak harus terjaga sepenuhnya. Artinya seluruh peralatan, bahan, dan ruang kerja wajib dalam kondisi benar-benar steril karena kontaminasi merupakan penyebab utama kegagalan kultur. Faktor yang kedua ialah komposisi media tanam harus disesuaikan secara tepat, meliputi keseimbangan nutrisi, kadar gula, serta jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang sesuai dengan spesies anggrek dan tahap pertumbuhannya. Adapun faktor yang ketiga ialah lingkungan yang terkontrol menjadi faktor penting di mana suhu ideal berkisar antara 20 derajat hingga 25 derajat Celcius dan intensitas cahaya harus stabil agar pertumbuhan planet di dalam botol berlangsung optimal. Dan faktor yang terakhir ialah kualitas planet awal juga berperan besar. Planet yang akan diaklimatasi sebaiknya memiliki akar yang kuat, daun yang sempurna, dan kondisi fisik yang sehat agar mampu bertahan ketika dipindahkan ke lingkungan luar. In conclusion atau simpulannya, dapat disimpulkan bahwa teknik kultur jaringan adalah metode perbanyakan yang efisien, masif, dan esensial dalam industri florikultura anggrek. Teknik ini berhasil menyediakan plantlet dalam jumlah besar yang secara genetik seragam dan unggul, sekaligus memastikan bibit yang dihasilkan bebas dari penyakit. Meskipun prosesnya melibatkan sterilitas yang ketat di laboratorium, hasil akhirnya adalah plantlet anggrek berkualitas tinggi. Tahap aklimatisasi menjadi penentu akhir kesuksesan, di mana plantlet beradaptasi dan siap untuk dibesarkan lebih lanjut. Dengan demikian, kultur jaringan mendukung industri anggrek dengan menyediakan pasokan bibit berkualitas tinggi secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian
video dari kami, video tentang bioteknologi dari kami. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.